Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai light ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai mulai pendahuluan tentang light hingga ke transduksi sinyal, maka kita lanjutkan kali ini membahas mengenai regulasi dan fungsi dari light ya. Kita mulai dulu dengan regulasi ya. Nah, light kemarin kan ada dua macam ya, ada dua macam light yang membranous dan delta transmembranous ya. Nah, terjadinya kapan mau jadi membranous maupun jadi delta transmembranous itu hasil pengolahan pasca transkripsi ya. Nah, kalau yang terbentuk itu kebetulan yang membranous, maka dia akan diekspresikan di membran sel dan berfungsi dengan baik. Tetapi kalau yang diekspresikan ternyata yang light transmembranous ini, maka itu membuat light justru tidak bisa ditempelkan di membran sel ya. Kalau tidak bisa ditempelkan di membran sel, maka dia tidak bisa berfungsi dengan baik itu ya. Itu pengaturannya pertama. Yang kedua, kemarin kita bahas bahwa light itu kan bisa berikatan dengan limfotoksin beta reseptor, bisa dengan herpes virus entry mediator, dan bisa juga berikatan dengan decoy reseptor 3. Nah, ikatan antara light dengan DCR3 ini itu justru akan menghambat sinyal intrasel dari hasil dari ikatan antara light dengan DCR3 ini. Ya, kita tahu kemarin bahwa light itu kan bisa forward ke sini ya, bisa backward atau reverse ya. Kalau ini berikatan dengan DCR3, maka tidak terjadi forward maupun tidak terjadi backward ya, karena DCR3 ini kan biasanya dia larut ya, tidak di membran sel ya. Nah, kalau tidak terjadi hambatan begini, maka tidak terjadi aktivasi ya. Nah, ikatan antara light dengan limfotoksin beta reseptor, dengan HVEM, dengan DCR3 ini sifatnya kompetisi ya. Nah, nanti ya siapa yang menang? Kalau yang menang DCR3, decoy reseptor 3, ya terjadi inhibisi gitu. Kita lanjutkan. Nah, light itu dalam membran setiap sel yang mengekspresikan light itu ternyata dia juga mengekspresikan BTLA atau BNT limfosit attenuator ya. Di sel yang lain, sel pasangannya juga mengekspresikan HVEM atau herpes virus entry mediator, juga ada BTLA juga. Nah, kalau terjadi ikatan cis itu dalam satu begini ya, satu membran sel gini ya, antara HVEM dengan BTLA4 ya, maka light itu tidak bisa nempel ke sini gitu ya. Kalau dia nggak bisa nempel ya tidak akan terjadi aktivasi gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kadang-kadang sudah ada BTL4 berikatan dengan HVM, tapi kadang-kadang secretory light ya, kalau yang tadi itu yang membranous light, kalau yang membranous light tidak bisa begini ya. Ketika sudah ada ikatan trans BTL4 dengan HVM, maka membranous dari membranous light itu tidak bisa berikatan dengan HVEM gitu ya. Tetapi kalau sudah berikatan begini antara BTLA dengan HVEM, kebetulan ada secretory light ya, kemarin kan diragukan ya apakah ada secretory light ya, ternyata memang sekarang ditemukan ada gitu ya. Nah, secretory light ini dia bisa gabung ke sini. Nah, kalau gabung ke sini, nah justru tidak terjadi aktivasi dari HVEM gitu ya. Tadi kan normalnya kan kalau ada secretory light, mestinya kalau berikatan dengan HVM akan terjadi aktivasi ya. Tapi kalau sebelumnya itu HVM sudah berikatan dengan BTLA, sedangkan dia ketempelan oleh secretory light, ya justru HVM-nya nggak bisa memberikan sinyal ke dalam sel gitu ya. Bedanya tadi, kalau yang tadi itu lightnya yang membranous, yang sekarang yang secretory. Kalau tadi ikatannya itu cis antara BTLA dengan HVM sepihak ya, jadi BTL-nya di sini. Nah, sekarang ikatannya trans ya, berlawanan itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi dari light ya.
Yang fungsi pertama adalah pembentukan organ limfoid ya. Ini mirip dengan limfotoksin alfa ya. Karena kan singkatannya kan ini kan limfotoksin ya. Mirip limfotoksin ya, light itu. Ya, maka perannya dalam pembentukan limfonodus mesentericus misalnya ya. Nah, ketika hewan coba yang dibuat tidak mengekspresikan light maupun limfotoksin beta, limfotoksin beta reseptor ya, maka kalau ada mencit yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengekspresikan light maupun limfotoksin, maka keberadaan limfonodus mesentericus itu lebih rendah dibandingkan mencit yang hanya kekurangan limfotoksin beta saja ya. Jadi memang di kesimpulannya light ini membantu pembentukan limfonodus gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, light itu juga berfungsi sebagai aktivator dari sel T ya. Jadi kalau ceritanya itu ketika ada antigen menyajikan antigen, sel penyaji antigen menyajikan antigen lewat molekul MHC, kan antigennya dikenali oleh T cell reseptor ya. Nanti efek ini akan mengaktifkan TCR CD3 kompleks ya ke sini. Nah, ini saja tidak cukup. Kalau hanya ada sinyal ini tok, maka sel T akan menjadi anergi. Maka dibutuhkan sinyal yang kedua. Ya. Nah, sinyal yang kedua itu dari mana? Dari molekul kostimulatori. Ya, siapa saja? Misalnya ini CD80-86 berkaitan dengan CD28. Ini molekul koaksesori. Nah, molekul koaksesori yang ada di APC itu salah satunya adalah light ini. Nah, light nanti yang berkaitan dengan HVEM itu akan memberikan sinyal yang kedua kepada sel T untuk menjadi aktif gitu ya. Jadi memang light ini berfungsi membantu aktivasi sel T. Nah, berikutnya light itu membantu maturasi sel dendritik tapi nggak sempurna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya parsial. Jadi ketika ada light, maka light itu akan menginduksi maturasi sel dendritik dalam hal dia membantu sel dendritik itu untuk bisa menyajikan antigen, bisa meningkatkan molekul adesi dan bisa meningkatkan molekul kostimulatori ya, kayak tadi light ya dan lain-lain tadi teman-temannya tadi ya, CD80, CD86 ya tadi ya. Nah, tetapi sel dendritik yang terstimulasi oleh light itu tidak bisa mensekresikan atau membentuk interleukin 12, interleukin 6, interleukin 1 atau TNF alfa gitu ya. Nah, kemampuan ini akan muncul kalau light itu bekerja sama dengan CD40 ligan. Ya, kalau ada ikatan antara light dengan reseptornya, ada CD40 ligan dengan reseptornya, maka barulah sel dendritik itu bisa mengekspresikan, memproduksi dan mensekresi interleukin 12, interleukin 6 dan TNF alfa. Okay. Nah, inilah yang disebut kenapa light itu mempunyai kemampuan untuk menginduksi maturasi sel dendritik secara parsial, gitu ya. Nah, kostimulasi light pada sel dendritik meningkatkan respon sel T sitotoksik ya, seperti fungsi dari limfotoksin alfa beta kemarin ya. Kita lanjutkan. Fungsi light terhadap patogen intrasel ya. Nah, untuk membunuh atau menghancurkan patogen intrasel itu maka dibutuhkan peran dari sel T CD4 dan sel T CD8 ya, sel T helper dan sel T sitotoksik. Nah, light itu berkontribusi dalam kostimulasi optimal untuk pembentukan sel T sitotoksik ya, ketika dia terpapar oleh bakteri atau patogen intrasel, misalnya Listeria monocytogenes maupun Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, kalau ini sel T sitotoksik teraktifkan, maka dia bisa merusak sel yang terinfeksi oleh patogen intrasel ya. Berikutnya, fungsi inflamasi ya, secretory light itu kan rendah pada pasien normal ya, orang sehat ya. Tetapi ketika ada pasien hepatitis
atau rheumatoid arthritis, ya hepatitis kronis dan rheumatoid arthritis, terjadi peningkatan dari secretory light. Apa efeknya? Efeknya dia akan memicu ekspresi intracellular adhesion molekul dan interleukin 8 oleh sel endotel, sehingga apa? Dia akan memanggil sel radang, misalnya neutrofil. Nah, neutrofilnya nanti bisa memicu terjadinya inflamasi, karena di dalam granula sel neutrofil itu banyak sekali zat-zat yang bisa menimbulkan inflamasi itu ya. Nah, di samping itu secretory light itu juga akan memudahkan sel endotel itu untuk menjadi apoptosis ketika terpapar oleh interferon gamma. Nah, kalau ada apoptosis, ya nanti akan ada efek-efek berikutnya ya. Salah satunya adalah inflamasi. Kita lanjutkan. Nah, light juga punya fungsi resolusi inflamasi. Kalau sebelum ini tadi kan dia memicu inflamasi ya, membantu memicu inflamasi. Kalau yang sekarang malah resolusi inflamasi. Maksudnya apa? Inflamasi yang sudah berjalan, sudah selesai harus dihilangkan. Nah, ini LED berfungsi juga dalam menghilangkan inflamasi yang sudah memang saatnya harus dihilangkan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara LED ini nanti menghambat sel neutrofil dan sel monosit, makrofag gitu ya, yang atau sel dendritik ya, yang nantinya dia akan menghambat pembentukan interleukin 1. Ya, kalau interleukin 1 dihambat ya, interleukin 1 kan dikenal sebagai sitokin yang proinflamasi. Nah, kalau sitokin proinflamasinya berkurang, otomatis ya inflamasinya akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, light itu memicu sel fibroblast untuk melawan inflamasi yang dihasilkan oleh sel T CD45 ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, light itu justru menurunkan masa hidup sel target yang aktif ya. Sel target itu sel target yang dalam peradangan ya, di dalam jaringan yang mengalami inflamasi yang harus di shutdown itu, maka light itu akan meningkatkan menurunkan masa hidup sel target itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi tumor. Pada sel tumor itu dihasilkan membranocyte ya. Membranocyte itu nanti akan menstimulasi sel stroma tumor ya, melalui ikatan antara M-light dengan limfotoksin beta reseptor ya. Akibatnya apa? Akibatnya akan dibentuk kemokin ya, kemokin yang memanggil sel T dan sel dendritik ke dalam jaringan tumor ya. Terus kalau sudah begitu bagaimana? Ya, light tadi yang diekspresikan oleh sel tumor itu meningkatkan maturasi ya, pembelahan diri ya, dan tidak gampang mati sel dendritiknya itu ya, sehingga sel dendritik yang seperti ini nanti juga mudah untuk mengaktifkan sel T di dalam jaringan tumor gitu ya. Nah, kemudian light yang ada di sel tumor itu juga bisa membantu mengaktifkan sel T ya. Tadi kan disebutkan bahwa light itu termasuk molekul yang co-stimulatory yang memberikan sinyal yang kedua, sehingga sel T-nya menjadi lebih aktif gitu ya. Ada aktivasi dari sel dendritik, kemudian juga aktivasi dari molekul co-stimulator dalam ini diperankan oleh light gitu ya. Nah, kemudian sel NK ini bagian dari sel limfosit ya, diaktifkan oleh membranocyte lewat HVM, ikatan antara light dengan HVEM. Maka kalau sudah teraktifkan, maka sel NK ini akan memproduksi interferon gamma. Nah, interferon gammanya membantu sel T yang tadi diaktifkan oleh light itu untuk mengaktifkan atau memicu polarisasi sel T helper ya. Biasanya kalau ada interferon gamma, sel T-nya akan terpolarisasi menjadi sel T helper tipe 1 ya. Nah, sel T helper tipe 1 nanti akan bisa memberantas tumornya. Di samping itu, sinyal dari limfotoksit beta reseptor dan HVEM yang berada pada membran sel tumor oleh light itu menyebabkan apoptosis ketika terdapat interferon gamma. Nah, ini ya, di samping interferon gammanya nanti membantu
polarisasi sel T helper ke arah sel T helper 1, maka interferon gamma itu juga bisa menyebabkan rusaknya atau matinya apoptosisnya dari sel tumor, ya, sehingga sel tumornya itu akan rusak. Kalau dia rusak, dia mengeluarkan antigen tumor yang lebih banyak. Antigen tumor yang lebih banyak, maka dia akan ditangkap oleh sel dendritik atau APC yang lain. Nah, proses itu terjadi lagi sehingga dia akan memudahkan eradikasi dari tumor, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari di sini, ya, ternyata bahwa sel tumor itu di samping dia menghasilkan membranocyte, dia juga menghasilkan si reseptornya gitu, ya. Jadi dalam satu sel yang sama dia bisa menghasilkan membranocyte dan limfotoksin beta reseptor maupun herpes virus entry mediator, ya. Nah, sekarang fungsi LED pada sel stem mesenkimal, ya, mesenkimal stem cell, ya. Nah, ini yang bawah ini adalah gambar skematis dari stem cell, ya. Kalau di permukaan membran stem cellnya itu kan ada limfotoksin beta reseptor, ya. Dia bisa berikatan dengan light. Akibatnya apa? Akibatnya akan teraktifkanlah protein kinase B atau AKT ini. Ya, nanti ini bisa induksinya bisa dilihat lagi di slide di PowerPoint yang kemarin, ya, pekan kemarin, ya. Nah, nanti ini akan mengaktifkan, ini meningkatkan aktivasi dari siklin dependent kinase, ya, mengaktifkan siklin B, siklin D, siklin E gitu, ya. Nah, siklin dan siklin dependent kinase ini adalah alat-alat yang dipakai untuk pembelaan diri, pembelaan sel, ya. Sehingga kalau ini teraktifkan, maka akan jadi proliferasi dari stem cell, ya, sehingga stemnya akan membelah diri. Nah, demikian juga AKT nanti akan menghasilkan akan mengaktifkan protein yang anti apoptosis, misalnya BCL2 dan BCLXL. Sehingga kalau dia terekspresikan, maka sel mesenkimal stem cell ini, MSC ini, tidak mudah mati, sehingga dia bisa bertahan hidup lebih lama gitu, ya. Nah, ini juga dipacu oleh adanya aktivasi NF-kB oleh AKT, ya, sehingga intinya ketika ada light itu akan mengaktifkan sel stem mesenkimal sehingga stem selnya itu akan bisa bertahan hidup dan bisa membelah diri dengan terus-menerus. Nah, sekarang LED berperan dalam pertumbuhan neuron, ya. Nah, ini berdasarkan imunohistokimia yang dilakukan pada ganglion dari neuron neonatus, ya, maka ada koekspresi pada neuron itu LED dan reseptornya. Nah, aktivasi reseptor oleh LED itu akan menghambat pertumbuhan neuron oleh brain derived neurofactor gitu, ya. Nah, tanpa mengganggu kehidupan neuronnya. Jadi neuronnya itu tidak diganggu kehidupannya, hanya saja pertumbuhannya dihambat. Nah, sekarang fungsi LED dalam hemostasis tulang. Kalau mencit hewan coba itu kekurangan light, maka akan terjadi deformitas atau gangguan bentuk dari tulang belakang, gitu. Kemudian juga menurunkan massa tulang femur, jadi kropos tulangnya, ya. Kenapa? Karena adanya peningkatan osteoklas, tetapi ada penurunan osteoblas. Efek ini didapatkan karena rendahnya osteoprotein, ya, pada sel B dan sel T, serta rendahnya pro-osteoblastik, ya. Nah, efek ini itu akan dicegah oleh light gitu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara light itu meningkatkan kadar osteoprotein pada sel B, pada sel T CD8 dan sel osteoblas, serta meningkatkan ekspresi WNT10, ya, sehingga osteoklasnya dikurangi, osteoblasnya dinaikkan, ya, sehingga terjadi homeostasis tulang, ya, tulangnya nggak mudah kropos gitu, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang hemostasis atau pembekuan darah, peran light dalam pembekuan darah. Kalau kita bicara normal, ini jalur ekstrinsik, ya.
Kalau ada tisu faktor yang dihasilkan misalnya oleh endotel, maka tisu faktor sel jaringan, stroma jaringan ya maksudnya, maka tisu faktor itu akan bisa mengaktifkan faktor 7. Faktor 7 yang aktif mengaktifkan faktor 10 menjadi 10 aktif. Faktor 10 nanti merubah protrombin menjadi trombin. Trombinnya akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga terjadi pembekuan darah. Nah, light secretory light itu akan memicu sel endotel untuk membentuk tisu faktor gitu ya. Nah, ini sehingga dia akan memicu atau memudahkan pembekuan darah. Nah, saya kira demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor superfamili yang lain ya, insya Allah TL1A. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.